Kali ini, mari kita belajar cara menyusun jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo pada Microsoft Excel. Jadi di sini saya akan menggunakan soal pada bengkel Joe untuk mempermudah pembahasan dengan periode transaksi terjadi pada bulan Desember 2020. Sebelum menuju ke pembahasan soal, teman-teman buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya, lalu tambah sheet menjadi 4 bagian dengan cara klik bagian New Sheet yang ada di kiri bawah. Lalu, kalau sudah, klik pada sheet 1, lalu klik kanan pada mouse dan pilih rename. Lalu ganti sheet 1 menjadi neraca saldo bulan November 2020. Lalu sheet 2 ganti menjadi jurnal umum, kemudian sheet 3 buku besar, dan sheet 4 neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu selanjutnya enter, dan kalau sudah diganti masing-masing nama sheet, teman-teman bisa buka neraca saldo di bulan November 2020 yang ada di soal. Lalu pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Lalu masukkan seperti ini dari akun kas hingga akun seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa blok dari bagian nomor akun paling awal, yaitu di sel A7 hingga ke sel D33. Jadi diblok semua kecuali judul, tabel, dan jumlah akhirnya. Kalau sudah, perhatikan di sini pada bagian name box-nya diberi nama neraca saldo awal periode saat atau disingkat NS awal, lalu enter. Selanjutnya sekarang teman-teman membaca neraca saldo pada periode 30 November sudah selesai di input. Teman-teman bisa melanjutkan mengerjakan jurnal umum. Lalu membuat dulu nama perusahaan, lalu jenis lembar kerja yang akan dibuat yaitu jurnal umum. Kemudian pada periode 31 Desember 2020 dan buat tabel untuk menjurnal transaksi seperti ini. Lalu sekarang klik pada bagian nama akun yaitu di sel C7, masukkan rumus seperti ini. Lalu klik sel yang berisi nomor akun yaitu sel D7, kemudian masukkan tanda ini, lalu masukkan tabel yang sudah diberi nama tadi, yaitu tabel neraca saldo awal periode atau diberi nama NS awal. Seperti itu. Lalu klik pada tabel ini, lalu masukkan tanda ini, kemudian masukkan data yang akan diambil dari tabel, yaitu data kedua. Seperti ini. Lalu enter. Jadi pada rumus ini tadi, data yang akan diambil adalah data dari kedua tabel, yaitu data nama akun. Nah, di sini hasilnya belum muncul karena nomor akunnya belum diisi. Jadi teman-teman buka dulu transaksi pada soal yang akan dijurnal. Nah, itu yang pertama di tanggal 1 Desember ada pembayaran gaji 2 karyawan pada bulan November 2020 sebesar 2 juta rupiah.
Nah, karena akan membayar gaji, maka di jurnal pada akun utang gaji dan kas. Nah, di sini utang gaji ada di nomor akun 212, lalu kas di nomor 111. Lalu selanjutnya masukkan dulu nomor akunnya seperti ini supaya nama akunnya bisa muncul. Jadi dengan rumus ini teman-teman tidak perlu mengetik nama akunnya lagi. Nah, untuk memasukkan akun selanjutnya, arahkan kursor ke sebelah kanan sel, lalu drag sampai dengan sel paling akhir untuk mencatat transaksinya. Lalu masukkan akun berikutnya, yaitu akun kas, dan masukkan jumlah yang dibayarkan, yaitu 2 juta rupiah. Nah, seperti ini. Lalu tanggalnya diisi dengan tanggal transaksi, yaitu pada tanggal 1 Desember 2020. Nah, untuk nomor buktinya, ikuti nomor bukti yang ada di soal, yaitu di sini ada BKK, maka saya asumsikan nomor buktinya adalah 01 BKK tahun 2020. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu, kalau sudah selesai dengan transaksi yang pertama, teman-teman masukkan saja transaksi berikutnya sampai dengan transaksi paling akhir. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan transaksi satu persatu, tapi akan lebih fokus ke rumus yang digunakan saja. Nah, untuk format tanggal bisa diubah seperti ini dengan cara klik bagian More Number Format, lalu pada bagian Date, pilih format tanggal yang paling bawah, yaitu bulannya disebutkan seperti ini, kemudian klik OK. Nah, sekarang jurnal umum sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah mengerjakan buku besar dengan cara blok seluruh area jurnal umum, lalu pilih copy, kemudian klik sheet 3, yaitu buku besar, dan pilih paste keep search formatting. Lalu ganti jurnal umum menjadi buku besar untuk mengerjakan buku besar. Hapus dulu bagian nomor bukti, pilih delete, lalu pada bagian jumlah juga dihapus, dan sekarang masukkan dulu saldo awal pada masing-masing akun, yaitu yang ada di neraca saldo. Lalu selanjutnya pada bulan November 2020, nah sebelum memasukkan saldo awal, isi dulu tanggal dengan tanggal 1 Desember 2020, lalu masukkan akun, nomor akun, dan saldo awal pada neraca saldo di bulan November 2020 ke dalam buku besar. Untuk caranya tinggal di copy saja dari nama akun dulu, lalu paste, kemudian nomor akunnya juga masukkan sama dengan cara di copy, dan yang terakhir memasukkan saldo awal.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu tanggalnya tinggal di copy aja pada tanggal 1 Desember. Nah, kalau sudah selesai, dimasukkan seluruh saldo awalnya. Lalu teman-teman blok bagian yang berisi saldo awal dari cash hingga ini. Lalu beri warna untuk membedakan dengan transaksi pada bulan Desember. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik bagian nomor akun, lalu pilih sort. Pada bagian sort, diisi nomor akun, lalu pilih OK. Kalau sudah, klik di bagian judul tabel, lalu pilih subtotalnya. Pada bagian Add check-in, pilih nama akun, lalu checklist bagian debit dan kredit, kemudian klik OK, maka akan muncul ketiga kotaknya. Pada bagian yang pertama, jika diklik akan muncul total keseluruhan masing-masing saldo debit dan kredit. Nah, setelah dijumlahkan antara transaksi di bulan Desember dengan saldo awal yang ada di neraca saldo pada bulan November. Lalu, jika teman-teman klik bagian yang kedua, ada masing-masing total debit dan total kredit untuk setiap akun. Dan kalau teman-teman klik nomor yang ketiga, ada rincian yang lebih detail lagi pada setiap akunnya. Nah, seperti itu. Karena buku besarnya sudah selesai dibuat, maka sekarang teman-teman bisa membuat neraca saldo sebelum penyesuaian di bulan Desember. Dengan cara klik bagian yang kedua, lalu blok seluruh isi tabel kecuali judul dan bagian total. Cara bloknya itu, teman-teman arahkan kursor ke baris 6-3 sampai muncul tanda panas seperti ini, lalu klik. Kemudian pada keyboard tekan Ctrl sambil klik satu persatu pada bagian data selanjutnya. Klik semua dari kas total hingga bagian yang paling bawah, yaitu akumulasi penyusutan gedung total. Lalu selanjutnya tekan terus Ctrl pada keyboard, jangan dilepas. Nah, kalau sudah selesai semuanya diblok seperti ini, lalu tekan Ctrl C, maka akan muncul tanda berwarna hijau. Lalu teman-teman di sini klik sel A182. Kemudian tekan Ctrl V. Data sudah selesai di copy. Lalu sekarang hilangkan kata total yang ada di setiap akunnya. Caranya yaitu klik home, lalu pada menu editing pilih find dan select. Klik replace. Pada bagian Finweight, isi dengan spasi, lalu total, kemudian untuk kolom replace with biarkan kosong, lalu pilih replace all. Oke, sekarang kata total sudah dihilangkan dari setiap akunnya. Lalu teman-teman blok sel yang berisi nomor akun, yaitu dari B182 sampai dengan B208.
Nah, beri nama akun ledger, lalu enter. Kemudian pada bagian debit juga sama di blok, lalu diberi nama debit ledger, klik enter. Dan bagian kredit di blok, lalu diberi nama kredit ledger dan enter. Nah, sekarang buka sheet terakhir, yaitu untuk mengerjakan neraca saldo sebelum penyesuaian. Teman-teman bisa copy seluruh data dari sheet 1 yang berisi neraca saldo pada bulan November. Blok aja semuanya, lalu pilih copy. Kemudian klik sheet 4, lalu pilih paste. Ganti menjadi neraca saldo sebelum penyesuaian dengan periode 31 Desember 2020. Lalu selanjutnya hapus dulu seluruh saldo debit dan kredit pada neraca saldo sebelumnya dengan cara di blok. Kemudian pilih delete, lalu delete cell, dan pilih shift cell left, lalu OK. Nah, sekarang teman-teman masukkan dulu pada bagian atas tabel debit dan kredit dengan keterangan transaksi sementara. Lalu pada kolom E dan F, masukkan saldo dan isi dengan debit dan kredit. Dan selanjutnya, lalu teman-teman bisa rapikan dulu judul tabelnya. Lalu selanjutnya buat tabelnya seperti ini. Lalu pada bagian transaksi sementara, sekarang masukkan rumus SUMIF. Lalu masukkan bagian akun ledger yang sebelumnya sudah diblok dan diberi nama pada bagian name box. Kemudian seperti ini, lalu klik pada nama akun karena akan memasukkan saldo debit, maka masukkan bagian debit ledger yang sebelumnya sudah diberikan nama. Kemudian enter, lalu copy rumusnya sampai dengan bagian ini, seperti ini. Seperti ini. Dan selanjutnya sekarang masukkan bagian kredit. Masih dengan rumus SUMIF. Lalu masukkan akun ledger. Klik sel B7 yang berisi nama akun. Lalu sekarang masukkan kredit ledger. Tutup kurung enter. Sama copy rumusnya sampai bagian terakhir. Nah, sekarang teman-teman hitung saldo masing-masing setiap akun untuk menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Dengan menggunakan rumus IF, apabila C7 yaitu saldo debit lebih besar daripada saldo kredit yang ada di sel D7, nah itu
Nah, itu C7 harus dikurangi dengan D7. Nah, selain itu 0. Lalu copy rumus sampai dengan akun ini. Nah, sekarang bagian kredit masukkan rumus juga IF-nya. Apabila D7 yaitu saldo kredit lebih besar daripada saldo debit yaitu C7, maka D7 dikurangi dengan C7. Selain itu 0. Lalu enter. Lalu selanjutnya copy rumus sampai dengan akun paling akhir. Nah, sekarang seluruh saldo debit kredit sudah diketahui. Maka dari itu, tinggal dijumlahkan saja dengan cara klik auto sum. Nah, seperti itu cara menyusun jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo sebelum penyesuaian di Microsoft Excel. Langsung saja ya teman-teman. Klik bagian tambah untuk menambah sheet baru. Kemudian beri nama jurnal penyesuaian. Lalu silakan buka sheet jurnal umum. Kemudian blok dari nama perusahaan sampai dengan judul tabel, lalu klik copy. Dan silakan klik paste di bagian jurnal penyesuaian. Atur lebar kolomnya, lalu gunakan rumus ini untuk menginput data jurnal penyesuaian. Tapi sebelum itu ganti dulu jurnal laporan dari jurnal umum menjadi jurnal penyesuaian. Silahkan buka kembali soal yang tadi untuk melihat data yang harus disesuaikan. Nah, di sini terdapat 7 data penyesuaian. Yang pertama ada penyesuaian atas premi asuransi yang sudah kadaluarsa senilai 300.000. Maka dicatat pada akun beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit. Nah, untuk mencatatnya gunakan rumus ini. Sama seperti ketika menginput jurnal umum. Masukkan rumusnya di bagian nama akun, lalu klik sel yang akan diinput nomor akun. Nah, sebelumnya sudah pernah dibahas kalau data nama akun ini diambil dari tabel neraca saldo awal. Dan urutan kolom nama akun ini ada di posisi kedua pada tabel, lalu masukkan angka 0, enter. Kalau teman-teman lupa, bisa dibuka kembali pada data neraca saldo di bulan November. Nah, di bagian name box sudah diberi nama NS awal untuk data neraca saldo di bulan sebelumnya. Nah, di sini dengan rumus tadi kita akan mengambil data nama akun yang ada di kolom kedua, lalu sesuai data jurnal penyesuaiannya, kita cari dulu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Nomor akunnya berapa? Nah, kalau sudah ketemu langsung saja dicatat ke jurnal penyesuaian. Seperti ini sebesar 300.000.
Jangan lupa bagian debit dan kreditnya diformat dulu dengan akunting, lalu tinggal ini sampai baris ke-20. Masukkan juga akun untuk posisi kredit. Untuk nomor buktinya cukup diinput dengan transaksi pertama dari bukti memorial atau disingkat BM di tahun 2020. Lalu untuk tanggalnya, karena ini adalah penyesuaian, maka sudah pasti tanggal 31 Desember 2020. Enter. Nah, selanjutnya klik sel A7 yang berisi tanggal, lalu copy, kemudian klik sel A8, lalu tekan shift pada keyboard dan tekan sel A20, lalu paste, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan input transaksi berikutnya. Totalnya ada 7 transaksi penyesuaian. Lalu sekarang blok bagian debit dan kredit, lalu klik auto zoom. Kalau sudah, tinggal diformat saja menjadi all border. Nah, maka jurnal penyesuaiannya sudah selesai dibuat. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita lanjut ke neraca lajur atau worksheet. Seperti biasa, tambah dulu sheetnya, lalu ganti nama menjadi neraca lajur. Untuk membuat neraca lajur, teman-teman harus menyiapkan dulu tabel seperti ini, yaitu ada nomor akun, nama akun, lalu ada kolom untuk neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah hasil dari perhitungan neraca saldo ditambah maupun dikurangin dengan data dari jurnal penyesuaian. Lalu selanjutnya komponen dari neraca saldo setelah penyesuaian ini akan dikelompokkan ke dalam laba rugi dan neraca. Nah, kalau sudah dibuat tabel seperti ini, sekarang masukkan data nomor akun dan nama akun. Kalian bisa ambil datanya di bagian sheet neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya tinggal blok aja seperti ini, lalu copy, kemudian pilih paste no border, kemudian sekarang masukkan saldo dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Caranya tinggal diblok aja saldo debit dan kredit kecuali bagian total. Lalu klik copy, pilih paste link. Nah, sekarang kita masukkan data jurnal penyesuaian yang sudah dibuat dengan menggunakan rumus SUMIF. Tapi sebelum itu silakan blok dulu data nama akun pada jurnal penyesuaian seperti ini. Lalu pada bagian name box beri nama akun penyesuaian, kemudian enter.
Nah, sekarang saldo debitnya juga diblok dan diberi nama debit penyesuaian. Enter. Nah, terakhir blok bagian kredit, beri nama kredit penyesuaian, lalu enter. Nah, sekarang tinggal masukkan rumus di neraca lajur, yaitu SUMIF. Masukkan akun penyesuaian yang sudah diberi nama tadi. Lalu untuk bagian kriteria, silahkan klik sel B8 yang berisi nama akun. Nah, karena akan memasukkan saldo debit, maka masukkan debit penyesuaian seperti ini rumusnya. Lalu tinggal enter. Nah, sekarang masih dengan SUMIF. Masukkan saldo kredit, rumusnya sama, yaitu akun penyesuaian. Lalu klik sel nama akun. Nah, kali ini masukkan bagian kredit. Lalu tekan enter. Selanjutnya kita input rumus untuk menghitung hasil penjumlahan maupun pengurangan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian sesuai aturan debit dan kredit. Nah, caranya gunakan rumus IF untuk logical testnya, yaitu jika saldo debit pada neraca saldo sebelum penyesuaian ditambah dengan saldo debit jurnal penyesuaian, itu saldonya lebih besar daripada saldo kredit neraca saldo. Ditambah dengan saldo kredit jurnal penyesuaian, maka pada bagian value if true, hitung saldo dengan cara saldo debit ditambah saldo debit penyesuaian, lalu dikurangi dengan saldo kredit pada neraca saldo sebelum penyesuaian, dan dikurangi lagi dengan saldo kredit di jurnal penyesuaian. Setelah itu, biarkan saldo debit pada neraca saldo setelah penyesuaian ini diisi dengan angka 0. Nah, seperti ini rumusnya, lalu enter. Lalu sekarang masukkan rumus untuk menghitung bagian kreditnya. Masih dengan rumus IF. Nah, kalau tadi logical testnya di debit lebih besar dari kredit, kalau sekarang jika hasil penjumlahan kredit itu lebih besar dari hasil penjumlahan debit, maka hitung saldo dengan cara kredit ditambah kredit dikurangi dengan kedua saldo debit. Selain itu, biarkan 0. Lalu enter. Nah, untuk melihat hasil perhitungan pada akun-akun lainnya, silakan blok dulu seperti ini, lalu klik 2 kali pada sisi kanan Excel. Nah, hasilnya akan seperti ini nantinya. Maka neraca saldo setelah penyesuaian sudah selesai dihitung. Nah, sekarang teman-teman kelompokkan saldo yang ada di bagian ini ke dalam laba rugi dan neraca. Untuk laba rugi itu diisi dengan akun dari nomor 4 sampai dengan nomor 6, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah,
cara input saldonya itu gunakan rumus IF. Lalu logika tesnya yaitu jika dari kiri sel nomor akun angka pertamanya adalah lebih besar atau sama dengan 4, maksud dari lebih besar atau sama dengan 4 ini adalah akunnya terdiri dari akun nomor 4 dan akun di atas 4, yaitu ada pendapatan dan ada akun beban. Maka di sini pada bagian value if true masukkan saldo debit, tapi kalau angka nomor akunnya bukan diawali angka 4 dan di atas 4, maka biarkan selnya kosong lalu enter. Lalu untuk bagian kreditnya itu juga sama menggunakan if left. Logika tesnya juga masih sama, yaitu jika nomor akunnya diawali dengan angka 4 atau lebih dari angka 4, tapi kali ini di bagian value if true masukkan saldo kredit. Selain itu biarkan 0 lalu enter. Nah, ini blok, kemudian klik 2 kali pada sisi kanan sel, maka bisa dilihat di sini hasil rumusnya hanya akun dari nomor 4 sampai dengan nomor 6 yang masuk ke dalam komponen kolom laba rugi, sedangkan sisanya dari akun 1, 2, 3 di sini berisi angka 0. Nah, sekarang masukkan komponen raca. Komponen neraca ini adalah akun aset, hutang, dan modal. Nah, di sini ada dari nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Rumusnya masih menggunakan if left. Untuk logika tesnya yaitu jika nomor akun angka pertamanya kurang dari atau sama dengan angka 3, maka masukkan saldo debit. Selain itu biarkan kosong, enter. Lalu untuk bagian kreditnya juga sama, if left. Logika tesnya sama, tapi kali ini masukkan saldo kredit. Selain itu biarkan kosong lalu enter, kemudian blok, lalu klik 2 kali pada sisi kanan sel. Nah, maka hasilnya sudah benar. Untuk komponen neraca saldo yang dimasukkan itu saldo dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, seperti ini untuk rumusnya. Untuk neraca lajur, lalu sekarang hitung bagian total untuk seluruh komponen. Caranya yaitu blok dulu seperti ini, lalu klik auto sum. Selanjutnya, maka hasilnya sudah selesai dihitung. Nah, sekarang blok dari kolom debit neraca saldo sampai dengan kolom kredit neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu klik seperti ini. Nah, sekarang dari hasil perhitungan ini kita akan menentukan apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Nah, caranya gimana? Caranya gunakan rumus IF. Logical testnya yaitu jika saldo debit pada laba rugi itu lebih rendah daripada saldo kredit,
di laba rugi, maka perusahaan mendapatkan laba. Tapi kalau tidak sesuai dengan logical test ini, maka rugi. Lalu enter. Nah, di sini hasilnya yaitu laba atau untung. Nah, sekarang kita hitung berapa labanya dengan cara jumlah pendapatan yang ada di sebelah kredit tabel laba rugi dikurangi dengan jumlah beban, lalu enter. Nah, sekarang hitung selisih debit dan kredit pada kolom neraca. Hasilnya itu harus sama dengan total laba. Nah, cara hitungnya yaitu saldo debit dikurangi dengan kredit, lalu enter. Nah, hasilnya sama, maka perhitungannya sudah tepat. Nah, sekarang tinggal teman-teman blok aja isi dari neraca lajur, lalu pilih all border. Kalau neraca lajur sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Caranya itu tambah sheet baru, lalu beri nama laporan keuangan. Nah, sekarang dari jurnal penyesuaian, copy paste dulu nama perusahaan dan periode laporan. Nah, sekarang ganti jurnal penyesuaian dengan laporan laba rugi. Lalu enter. Nah, di sini sudah dari A sampai F, tapi untuk laporan laba rugi hanya butuh 4 kolom saja, maka hapus bagian E dan F. Tinggal di blok lalu klik delete. Untuk menyesuaikan laporan laba ruginya, teman-teman harus memasukkan data pendapatan dan data beban beserta saldonya yang ada di neraca lajur. Caranya, blok dulu akun pendapatan sampai akun beban, lalu klik copy pada laporan keuangan. Pilih paste no border. Nah, sekarang masukkan saldonya yaitu yang ada di kolom laba rugi. Tinggal diblok juga dari akun pendapatan sampai saldo akun beban, lalu copy pada sel C6, paste dengan menggunakan paste link. Nah, ini hapus saldo yang ada di sel C6 dan C7. Lalu saldo yang ada di bagian sel D8 sampai sel D15 tinggal di blok, klik kanan delete, pilih shift cell up, lalu OK. Lalu pindahkan saldo pendapatannya ke sel C6 seperti ini. Lalu klik baris ke-8, klik kanan, kemudian insert, lalu tekan Ctrl I 2 kali. Nah, sekarang pada sel A5 ketik pendapatan. Nah, pada sel A8 ketik total pendapatan, lalu pada sel A10 itu ketik beban, blok, lalu rata kiri pada sel A19. Ketik total beban, lalu di sel A21
satu laba bersih. Kemudian hitung total pendapatan dengan rumus sum, lalu enter. Total beban juga sama, lalu enter. Hitung laba bersih dengan cara pendapatan dikurangi beban, dan hasilnya itu harus sama dengan laba yang ada di neraca. Nah, di sini sudah sama, berarti sudah betul laporan laba ruginya. Lalu sekarang blok bagian nama perusahaan, jenis laporan dan periodenya. Lalu copy dan paste di sel A25, ganti menjadi laporan perubahan modal. Masukkan dulu modal awal yang ada di neraca saldo bulan November yang ini. Yang ini tinggal di blok aja, copy lalu paste. No border, hapus bagian yang kosongnya. Lalu sekarang masukkan laba bersih yang sudah dihitung. Nah, caranya itu sama dengan lalu klik total laba bersih tadi, enter. Nah, sekarang masukkan komponen pengurang modal, yaitu ada private dari neraca lajur. Nah, di sini pada komponen kolom neraca di sebelah debit ada private sebesar 2 juta rupiah. Karena tidak ada penambahan private, maka kita blok saja seperti ini. Lalu copy, pilih pasteling, lalu kurangkan laba dengan private. Nah, hasilnya akan menjadi modal. Akhir di bulan Desember itu, tapi sebelum itu copy dulu keterangan akun modal ini ke sel A35. Dan pada sel B30 jangan lupa diberi keterangan per 1 Desember 2020. Lalu yang di sel B35 itu per 30 Desember. Cara hitungnya blok seperti ini, lalu klik auto sum. Maka total modalnya sudah selesai dihitung. Nah, sekarang lanjut ke neraca atau laporan posisi keuangan. Silahkan teman-teman buat dulu judul laporannya seperti ini. Lalu neraca itu terdiri dari aktiva dan pasif. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Lalu untuk pasifanya ada hutang dan modal. Untuk hutangnya terbagi ke dalam hutang lancar dan ada hutang jangka panjang. Nah, sekarang kita masukkan dulu komponen aktiva lancar dari neraca lajur. Nah, yang termasuk ke dalam aktiva lancar ada akun khas sampai akun perlengkapan kantor, maka tinggal di blok saja. Lalu klik copy, kemudian paste no border. Lalu sekarang masukkan saldonya yang ada di kolom neraca. Klik copy, lalu pilih paste link,
kemudian hitung total aktiva lancar. Nah, caranya itu pakai rumus sum. Lalu selanjutnya masukkan aktiva tetap, yaitu dari akun peralatan sampai tanah. Prosesnya itu sama, yaitu klik copy, lalu paste no border. Saldonya juga jangan lupa dimasukkan. Blok dulu seperti ini, lalu copy dan pilih paste link. Hapus bagian yang